Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar teknologi perkapalan yang beranggotakan Pak Arif Budiman dengan saya David Aditya Syahputra akan membawakan presentasi mengenai Innovation of Shipping, inovasi pelayaran. Pengertian dari inovasi pelayaran ialah segala bentuk pembaruan, pengembangan teknologi, metode maupun sistem dalam industri pelayaran yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan dan keberlanjutan lingkungan serta daya saing global. Atau dengan garis miring ialah pembaruan terobosan yang dilakukan dalam segala bentuk aspek dunia pelayaran, baik pada kapal, pelabuhan, navigasi, serta logistik. Latar belakang pentingnya inovasi pelayaran. Inovasi pelayaran ialah salah satu tulang punggung perdagangan global yang mengangkut kurang lebih 80% barang dunia. Namun, perkembangan zaman menghadirkan berbagai tantangan yang menuntut sektor ini terus berinovasi. Tanpa inovasi, pelayaran akan sulit beradaptasi di era modern ini dengan perubahan teknologi, kebutuhan, keselamatan, dan tuntutan keberlangsungan lingkungan. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pentingnya inovasi dalam pelayaran tersebut. Seperti contohnya, yang pertama ialah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, keamanan dan keselamatan pelayaran. Yang ketiga, tuntutan pengurangan emisi dan dampak lingkungan. Keempat, persaingan global antara industri maritim dengan yang lainnya. Yang kelima, perkembangan digitalisasi dan industri. Inovasi pelayaran bukan sekedar kebutuhan melainkan keharusan untuk menjawab tantangan global melalui inovasi teknologi, digitalisasi, dan solusi ramah lingkungan. Karena juga Indonesia dikenal sebagai sebagian besar diapit oleh air atau kelautan. Tujuan inovasi pelayaran. Inovasi dalam pelayaran bertujuan untuk menjawab tantangan global dan meningkatkan kualitas layanan transportasi laut secara umum. Bertujuan inovasi pelayaran ini mencakup aspek efisiensi, keselamatan, dan daya saing industri. Berikut tujuan utama dari inovasi pelayaran tersebut. Yang pertama ialah meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pelayaran. Yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan atau sustainability. Keempat, meningkatkan kualitas dan keselamatan layanan. Mendukung transformasi digital maritim. Meningkatkan daya saing di bidang industri. Dan mendukung ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan global. Inovasi teknologi kapal modern.
Industri pelayaran bakal terus berkembang mengikuti kebutuhan global, terutama dalam hal efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan seterusnya. Seiring kemajuan teknologi, kapal-kapal modern kini dilengkapi dengan sistem canggih yang membuat operasi lebih aman, cepat, dan ramah lingkungan. Berikut beberapa inovasi dalam teknologi kapal modern ialah yang pertama, kapal otonom, smart ship atau autonom ship. Yang kedua, sistem navigasi canggih, GPS, AJS atau EGDIS. Yang ketiga, teknologi propulsi ramah lingkungan. Keempat, sistem manajemen kapal berbasis LOT dan Big Data. Yang kelima, otomasi bongkar muat dan integrasi smart port. Teknologi stabilizer dan hull desain modern. Yang ketujuh, penggunaan energi terbarukan. Yang kedelapan, teknologi inspeksi menggunakan drone dan robot. Jadi tidak perlu untuk manusia untuk mengendalikan robot saja dari jauh. Inovasi navigasi dan keselamatan pelayaran. Contoh yang pertama ialah Electronic Chart Display and Information System. Kedua, Automatic Identification System. Yang ketiga, radar atau ARPA. Yang keempat, Global Maritime Distress and Safety System. 5, Dynamic Position. Yang kelima, Dynamic Position System. 7, 6, Integrated Bridge System, dan 7, inovasi keselamatan modern. Inovasi navigasi dan keselamatan ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan untuk menciptakan pelayaran yang lebih aman melalui pengurangan human error, lebih efisiensi dengan sistem terintegrasi, lebih responsif terhadap kondisi darurat, dan lebih modern berkat penggunaan AI, satelit, dan sensor canggih. Teknologi ini tidak hanya melindungi awak kapal, tetapi juga menjaga kelancaran perdagangan global dan keberlangsungan lingkungan. Inovasi manajemen pelabuhan, Port Management Innovation. Manajemen pelabuhan modern berfokus pada efisiensi digitalisasi keselamatan. Dengan meningkatnya arus perdagangan global, pelabuhan dituntut untuk melakukan inovasi agar dapat menangani volume kargo yang besar. Berikut inovasi utama dalam manajemen pelabuhan modern ialah: pertama, Smart Port atau pelabuhan pintar. Yang kedua, otomalisasi terminal, automate container terminal. Yang ketiga, Port Community System. Yang keempat, digitalisasi twin pelabuhan. Yang kelima, sistem keamanan dan monitoring berbasis LOT. Yang keenam, Green Port atau keberlanjutan energi. Yang ketujuh, Advanced Traffic Management. Yang kedelapan, penggunaan drone dan robot di pelabuhan. Inovasi manajemen pelabuhan bertujuan untuk membuat pelabuhan agar lebih cepat,
melalui otomasi dan digitalisasi, lebih aman melalui sistem monitoring canggih, dan kompetitif dalam menghadapi arus perdagangan global yang semakin kompleks, yang semakin bersaing di mancanegara. Pelabuhan yang mengadopsi inovasi ini akan pasti bakal lebih unggul dalam rantai pasok internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang David Aditya Saputra atas pemaparannya. Untuk melanjutkan materi tersebut, izinkan saya berpindah ke slide berikutnya yang membahas tentang inovasi logistik maritim. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang David atas penjelasan yang sangat komprehensif. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada slide berikutnya. Inovasi logistik maritim. Logistik maritim memiliki peran vital dalam rantai pasok global, karena lebih dari 80% perdagangan dunia diangkut melalui laut. Dengan meningkatnya volume perdagangan, kompleksitas distribusi, serta tuntutan efisiensi dan keberlanjutan, inovasi dalam logistik maritim menjadi keharusan. Berikut berbagai inovasi yang mengubah cara industri ini bekerja. Yang pertama, digitalisasi rantai pasok maritim. Apa itu digitalisasi rantai pasok maritim? Digitalisasi untuk mempermudah pertukaran data antara pelabuhan, kapal, operator logistik, dan regulator. Inovasinya meliputi real-time tracking kargo dan kapal, sistem dokumen elektronik seperti e-documentation, e-manifest, dan e-bill of lading. Pemantauan kontainer 24/7 via sensor IoT, serta pengelolaan armada berbasis cloud. Manfaatnya proses lebih cepat dan transparan, mengurangi birokrasi serta mencegah kesalahan pencatatan. Yang kedua, penerapan IoT dalam rantai kontainer. Sensor IoT dipasang pada kontainer untuk memantau suhu, untuk cargo reefer, getaran dan guncangan, lokasi real-time, serta potensi kerusakan atau pembukaan ilegal. Teknologi ini memungkinkan perusahaan logistik menjaga kualitas barang selama pengiriman. Yang ketiga, blockchain untuk keamanan dan transparansi data. Blockchain digunakan untuk mencatat perjalanan kargo secara permanen, mengurangi pemalsuan dokumen, mempercepat proses custom clearance, serta meningkatkan kepercayaan antar pihak. Contohnya TradeLens, kolaborasi Maersk and IBM. Yang keempat, automasi dan robotik dalam operasional logistik. Automasi tidak hanya terjadi di pelabuhan, tetapi juga dalam proses logistik. Inovasi mencakup Automated Goods Vehicles, AGV untuk memindah kontainer, robot penyortiran barang, sistem konveyor cerdas, serta warehouse management system WMS otomatis. Automasi mempercepat proses logistik dan menurunkan biaya operasional. Green logistik atau logistik hijau. Industri logistik maritim berupaya mengurangi dampak lingkungan dengan cara menggunakan kapal berbahan bakar alternatif seperti LNG, metanol, serta hidrogen. Penggunaan shore power di pelabuhan, optimasi rute berbasis cuaca untuk menghemat bahan bakar serta kontainer ramah lingkungan dan daur ulang material. Green logistik mendukung target dekarbonisasi global. Yang keenam, integrasi multimoda. Sea Land Rail Integration. Logistik modern kini mengintegrasikan berbagai moda transportasi dalam satu sistem. Tujuan integrasi mempercepat distribusi barang dari kapal ke darat, mengurangi kemacetan di pelabuhan, serta meningkatkan fleksibilitas rantai pasok. Contohnya penggunaan dry port, konektivitas kereta pelabuhan, dan intermodal freight hub.
7. Big Data dan AI untuk optimasi rantai pasok. AI dan Big Data digunakan untuk memprediksi permintaan logistik, menentukan rute kapal paling efisien, menganalisis pola cuaca dan gelombang, serta mengurangi waktu bongkar muat. Teknologi ini meningkatkan ketepatan perencanaan dan mengurangi biaya operasional. Yang kedelapan, sistem pemantauan cuaca dan oceanografi mutakhir. Teknologi pemantauan laut modern menyediakan prediksi badai dan gelombang tinggi, informasi arus dan pasang surut, serta rute aman untuk kapal proyek optimization. Sistem ini menjaga keamanan logistik maritim di tengah perubahan iklim. Kesimpulannya, inovasi logistik maritim bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman barang, mempercepat proses logistik dari hulu ke hilir, mengurangi risiko dalam rantai pasok, meningkatkan transparansi dan keamanan data, serta menurunkan emisi dan mendukung keberlanjutan. Dengan inovasi tersebut, logistik maritim menjadi lebih tangguh, responsif, dan siap menghadapi tantangan global. Berikutnya, dampak positif inovasi pelayaran. Inovasi dalam dunia pelayaran membawa perubahan besar pada efisiensi, keamanan, lingkungan, dan kualitas layanan. Dengan perkembangan teknologi navigasi, manajemen kapal, logistik, hingga digitalisasi pelabuhan, sektor maritim kini menjadi lebih modern dan kompetitif. Berikut dampak positif utamanya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Inovasi seperti optimalisasi rute, kapal otonom, Big Data, dan IoT membuat operasi pelayaran lebih cepat dan efisien. Dampak positif mengurangi waktu tempuh pelayaran, menurunkan konsumsi bahan bakar, menghemat biaya operasional kapal dan logistik, serta mengurangi waktu tunggu di pelabuhan. Yang kedua, meningkatkan keselamatan kapal dan awak. Teknologi seperti ECDIS, AIS, ARPA, PDA, dan Dynamic Position System membuat pelayaran jauh lebih aman. Manfaat bagi keselamatan, risiko tabrakan lebih rendah, deteksi bahaya lebih cepat, komunikasi darurat lebih efektif, dan lingkungan kerja awak lebih terjamin. Yang ketiga, mendukung keberlanjutan dan pengurangan emisi. Pelayaran beralih ke bahan bakar ramah lingkungan dan desain kapal efisien. Dampaknya berkurangnya emisi CO2, SOx, dan NOx. Laut lebih bersih berkat teknologi pengelolaan limbah, pelayaran lebih sesuai dengan regulasi IMO tentang emisi, serta kontribusi terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan akurasi data logistik. Digitalisasi seperti blockchain, e-manifest, dan tracking real-time membuat alur logistik lebih jelas dan cepat. Manfaatnya, dokumen tidak mudah dipalsukan, proses bea cukai dan clearance lebih cepat, pengiriman lebih dapat dipantau, serta mengurangi hambatan birokrasi. Yang kelima, mendorong efisiensi rantai pasok global. Inovasi manajerial di pelabuhan seperti smart port, automated terminal, dan port community system meningkatkan kelancaran distribusi barang. Kemudian dampaknya arus barang lebih cepat, biaya logistik nasional lebih rendah, pelabuhan lebih mampu menangani volume besar, serta mendukung kelancaran perdagangan internasional. Yang keenam, meningkatkan daya saing industri maritim. Dengan adopsi teknologi modern, negara atau perusahaan pelayaran menjadi lebih kompetitif. Peningkatannya mencakup kualitas layanan logistik naik, kapal lebih handal dan modern, pelayaran lebih menarik bagi investor global, serta memperkuat posisi negara sebagai poros maritim.
Yang ketujuh, meminimalkan human error dalam navigasi dan operasi. Sistem otomatis, AI, autopilot, dan integritas sensor membuat keputusan lebih akurat. Manfaatnya, kesalahan manusia berkurang drastis. Operasi menjadi lebih stabil dan konsisten. Mengurangi kecelakaan akibat kelalaian. Yang kedelapan, mendukung perkembangan SDM maritim yang lebih profesional. Inovasi mendorong pelatihan dan pendidikan yang lebih maju. Dampak positifnya, awak kapal lebih kompeten dalam teknologi modern. Peluang kerja maritim meningkat serta standar keselamatan kerja lebih tinggi. Kesimpulan, inovasi pelayaran membawa dampak positif besar bagi efisiensi operasional, keselamatan kapal dan awak, keberlanjutan lingkungan, transparansi logistik, serta daya saing industri maritim. Dengan inovasi ini, pelayaran semakin siap menghadapi tantangan global dan mendukung kelancaran perdagangan. Yang berikutnya, tantangan implementasi. Meskipun inovasi membawa banyak manfaat bagi industri pelayaran, implementasinya tidak selalu mudah. Banyak negara, perusahaan, dan pelabuhan menghadapi kendala teknis, finansial, regulasi, dan sumber daya manusia. Tantangan ini perlu dipahami agar inovasi bisa diterapkan secara efektif dan keberlanjutan. Berikut beberapa tantangan umumnya. Yang pertama, biaya investasi yang tinggi. Inovasi seperti kapal otonom, sistem navigasi modern, sensor LOT, dan digitalisasi pelabuhan memerlukan modal besar. Tantangannya pembelian peralatan dan perangkat lunak yang mahal, biaya penggantian sistem lama, kebutuhan infrastruktur baru yang kompleks, kesulitan akses pembiayaan terutama bagi negara berkembang. Yang kedua, ada kesiapan sumber daya manusia. Banyak teknologi baru membutuhkan operator terlatih dan ahli digital. Masalah yang sering muncul kurangnya pelaut dan operator pelabuhan yang paham teknologi. Perlunya pelatihan berkelanjutan, resistensi terhadap perubahan budaya kerja tradisional, kurangnya tenaga ahli IT di sektor maritim. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Tidak semua pelabuhan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung inovasi. Tantangan meliputi koneksi internet dan satelit terbatas, infrastruktur pelabuhan yang sudah tua, kurangnya peralatan otomatis, keterbatasan jaringan listrik untuk teknologi seperti shore power. Yang keempat, ada regulasi standarisasi yang belum seragam. Inovasi seringkali hadir lebih cepat daripada aturan yang mengatur. Dampaknya perbedaan regulasi antar negara menghambat operasional. Kurangnya standar internasional untuk teknologi baru. Hambatan pada penggunaan dokumen digital seperti blockchain atau e-bill of lading. Yang kelima, risiko keamanan cyber. Digitalisasi membuat pelayaran rentan terhadap serangan cyber. Risikonya gangguan pada sistem navigasi, GPS spoofing, peretasan server pelabuhan, pencurian data logistik dan dokumen digital, serta serangan ransomware terhadap perusahaan pelayaran. Yang keenam, ada kompatibilitas sistem lama atau legacy system. Banyak kapal dan pelabuhan menggunakan sistem lama yang tidak cocok dengan teknologi modern. Tantangan proses integrasi sulit dan mahal. Risiko gangguan operasional selama transisi perangkat lama membutuhkan perawatan tinggi. Tidak semua software baru kompatibel dengan sistem lama. Yang ketujuh, risiko teknis dan kegagalan teknologi. Sistem inovasi memiliki potensi gagal atau tidak stabil. Contoh kendalanya, sensor IoT tidak berfungsi dalam kondisi laut ekstrim.
kesalahan pada sistem otomatis atau AI, ketergantungan kepada konektivitas satelit, uji coba kapal otonom yang tidak optimal. Yang kedelapan, resistensi organisasi dan budaya kerja. Tidak semua perusahaan siap berubah. Masalah yang sering muncul, kekhawatiran kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Manajemen konservatif yang tidak mau mengambil risiko. Kurangnya visi jangka panjang, pola kerja lama yang sulit diubah. Tantangan lingkungan dan iklim maritim. Inovasi seperti gangguan bahan bakar alternatif dan teknologi green port sering terkendala oleh ketersediaan bahan bakar ramah lingkungan yang masih terbatas. Cuaca ekstrim yang menghambat operasi teknologi sensitif. Biaya adaptasi terhadap regulasi lingkungan yang ketat. Kesimpulannya, tantangan implementasi inovasi pelayaran sangat beragam, mulai dari biaya tinggi, keterbatasan SDM, infrastruktur, hingga risiko keamanan cyber. Namun dengan perencanaan, investasi pelatihan, dan kolaborasi yang tepat, semua tantangan bisa diatasi sehingga inovasi dapat membawa manfaat optimal bagi seluruh industri maritim. Kemudian yang berikutnya, contoh penerapan nyata inovasi pelayaran. Inovasi pelayaran tidak hanya merupakan konsep, tetapi sudah diterapkan secara nyata oleh berbagai negara. Perusahaan pelayaran dan pelabuhan besar dunia berikut contoh penerapan inovasi modern dalam pelayaran. Yang pertama ada kapal otonom, Yara Bekerland dari Norwegia. Yara Bekerland adalah kapal otonomus dan 100% listrik pertama di dunia. Penerapan inovasinya berlayar tanpa awak dengan AI, radar, kamera, dan sensor lidar. No emisi, zero emission. Mengurangi risiko human error. Operasi logistik otomatis dari pelabuhan hingga distribusi. Yang kedua ada TradeLens Blockchain, Max and IBM. TradeLens menghubungkan perusahaan pelayaran, pelabuhan, bea cukai, dan operator logistik dalam satu platform digital berbasis blockchain. Contoh penerapannya dokumen seperti Bill of Lading diproses digital. Kemudian ada transparansi penuh dalam rantai pasok, mengurangi waktu pengiriman dan birokrasi. Digunakan di ratusan pelabuhan dan otoritas bea cukai dunia. Yang ketiga ada Smart Port, Pelabuhan Rotterdam, Belanda. Pelabuhan Rotterdam merupakan salah satu pelabuhan paling inovatif di dunia. Penerapan inovasinya digital twin, pelabuhan untuk simulasi operasi. Sistem LOT memantau arus, cuaca, dan pergerakan kapal. Manajemen rute otomatis untuk mengurangi kemacetan. Kendaraan otomatis AGV untuk mengangkut kontainer. Yang keempat ada terminal otomatis Pelabuhan Qingdao, Tiongkok. Pelabuhan ini menjadi salah satu terminal paling otomatis di dunia. Implementasinya kren otomatis tanpa operator di kabin. Automated Guide Vehicles atau AGV mengangkut kontainer. Efisiensi bongkar muat meningkat hingga 30-50%. Mengurangi kecelakaan kerja serta secara drastis. 5. Optimasi rute dengan AI. Mitsui Oeski Line Jepang. Perusahaan pelayaran besar Jepang ini menggunakan AI untuk menentukan rute terbaik. Penerapannya menganalisasi cuaca, gelombang, dan arus laut, mengurangi konsumsi bahan bakar, meminimalisasikan risiko kecelakaan. Efisiensi pelayaran meningkat lebih dari 10%. Yang keenam ada Shore Power, Cloud Ironing, Pelabuhan Los Angeles. Kapal yang sandar dapat mematikan mesin dan menggunakan listrik dari pelabuhan. Dampak implementasi emisi CO2
NOx dan SOx berkurang drastis. Udara pelabuhan lebih bersih, efektif untuk kapal cruise dan kapal kontainer. Yang ketujuh, penerapan LOT pada kontainer. Marks dan Hapag-Lloyd. Kontainer dipasang sensor LOT untuk memantau kondisi barang secara real time. Penerapannya memantau suhu kontainer, reefer, lokasi dan pergerakan kontainer 24/7. Notifikasi jika kontainer dibuka tanpa izin. Meningkatkan keamanan dan kualitas barang. Yang kedelapan ada dynamic positioning. Industri offshore. Teknologi ini diterapkan pada kapal pengeboran minyak, kapal riset, dan instalasi turbin angin. Kemampuannya menjaga posisi kapal tanpa jangkar. Digunakan di area sensitif seperti pengeboran laut, memastikan operasi aman meski arus kuat. Yang kesembilan, ada manajemen pelabuhan terintegrasi InapodNet from Indonesia. InapodNet adalah contoh nyata inovasi pelabuhan di Indonesia. Penerapannya, proses perizinan kapal dan barang dilakukan online. Transparansi layanan pelabuhan meningkat, mengurangi waktu tunggu dan biaya logistik. Sinkronisasi data antara agen kapal, pelabuhan, dan bea cukai sangat baik. Kesimpulannya, contoh penerapan nyata inovasi pelayaran menunjukkan bahwa teknologi modern dapat membawa efisiensi lebih tinggi, keamanan navigasi lebih baik, emisi lebih rendah, logistik lebih transparan dan cepat, pelabuhan lebih cerdas dan kompetitif. Dengan mengadopsi inovasi ini, industri maritim menjadi lebih modern dan siap menghadapi tantangan global. Yang berikutnya, masa depan inovasi pelayaran. Industri pelayaran sedang memasuki era baru yang ditandai dengan digitalisasi, otomatisasi, dan transisi menuju energi bersih. Dalam beberapa dekade ke depan, pelayaran akan berubah lebih cepat dibandingkan abad sebelumnya. Masa depan inovasi pelayaran tidak hanya berfokus pada kecepatan dan efisiensi, tetapi juga berkelanjutan, keamanan, dan integrasi teknologi global. Berikut tren masa depan yang diprediksi akan membentuk wajah baru dunia pelayaran. Yang pertama, kapal otonom dan semi-otonom menjadi standar baru. Kapal otonom seperti Yara Bickerland hanyalah awal di masa depan. Lebih banyak kapal akan beroperasi dengan sedikit atau tanpa awak. Prediksi perkembangan penggunaan AI untuk navigasi sepenuhnya otomatis. Sistem penghindaran tabrakan berbasis sensor 360 derajat. Remote control operation dari pusat kontrol darat. Operasi yang lebih aman dan hemat biaya. Yang kedua, pelayaran berbasis energi bersih dan dekarbonisasi total. Transisi menuju pelayaran nol emisi akan semakin cepat. Teknologi energi masa depan, kapal berbahan bakar hidrogen, amonia, atau metanol hijau, populasi listrik penuh dengan baterai berkapasitas tinggi. Penerapan panel surya dan turbin angin kapal sebagai sumber energi tambahan. Optimalisasi bentuk hull super efisien. Industri diprediksi akan mencapai zero emission shipping pada 2050 sesuai target IMO. Yang ketiga ada smart maritim ecosystem. Ekosistem maritim pintar. Seperti smart city, pelayaran akan membentuk ekosistem digital yang saling terhubung. Komponen ekosistem masa depan, smart ship, smart port, smart logistik, sistem cloud global untuk data pelayaran, integrasi data, LOT dan sensor satelit, serta monitoring kapal dan cuaca secara ultra real time. Ini memungkinkan rantai pasok laut bekerja tanpa hambatan. Yang keempat, digital twin untuk kapal dan pelabuhan. Teknologi digital twin
yang kini digunakan pelabuhan Rotterdam akan menjadi standar global. Fungsi masa depan, simulasi navigasi kapal sebelum perjalanan, prediksi kerusakan mesin secara otomatis, simulasi bongkar muat tanpa risiko, serta optimalisasi rute dan pemakaian energi. Digital Twin akan membuat operasi lebih aman dan efisien. Yang kelima, Super Intelligent Navigation. Generasi baru akan memiliki kemampuan seperti memprediksi cuaca mikro 5-10 jam ke depan, menghindari badai besar secara otomatis, mengoptimalkan penggunaan bahan bakar tiap detik, memberikan keputusan navigasi tanpa campur tangan manusia. Ini sangat mengurangi risiko human error yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Yang keenam ada hyper efisien logistik dan global maritim connectivity. Masa depan logistik maritim akan jauh lebih cepat dan transparan. Kemajuan yang diprediksi kontainer pintar, smart container, seperti standar, pelabuhan yang sepenuhnya otomatis, rantai pasok real-time tanpa dokumen kertas, kecepatan pengiriman meningkat berkat otomatis penuh. Kontainer akan berkomunikasi, memberi data lokasi, suhu, kondisi barang, hingga estimasi waktu kedatangan secara mandiri. Yang ketujuh ada virtual reality VR dan augmented reality AR untuk pelatihan maritim. Simulasi pelayaran masa depan akan dilakukan dengan VR atau AR. Latihan navigasi dalam kondisi badai ekstrim, perbaikan mesin virtual tanpa risiko, simulasi darurat keselamatan dengan real-time tinggi, prosedur bongkar muat berdasarkan model 3D pelabuhan nyata. Ini meningkatkan kualitas dan keamanan pelatihan awak kapal. Yang kedelapan ada keamanan cyber maritim menjadi prioritas utama. Dengan digitalisasi penuh, ancaman cyber makin besar. Inovasi masa depan mencakup fireware berbasis AI, sistem navigasi anti-GPS spoofing, perlindungan blockchain untuk dokumen pelayaran, pusat keamanan cyber di setiap pelabuhan besar. Keamanan cyber akan setara pentingnya dengan keselamatan fisik kapal. Yang kesembilan, pelabuhan bebas emisi dan 100% otomatis. Pelabuhan masa depan akan menggunakan AGV, crane, dan robot 100% otomatis. Memiliki zero emission zone, mengoperasikan smart traffic management untuk kapal dan truk, menggunakan digital twin untuk memprediksi kemacetan, mengadopsi energi terbarukan secara penuh. Smart port akan menjadi kunci kelancaran rantai pasok dunia. Yang ke-10, kolaborasi global untuk standar teknologi maritim. PBB, IMO, perusahaan pelayaran, dan negara-negara besar akan membentuk standar energi baru, menyatukan regulasi kapal otonom, mengembangkan protokol keamanan digital internasional, mempercepat investasi teknologi hijau. Kolaborasi ini mempercepat adopsi inovasi secara merata. Kesimpulannya, arah masa depan pelayaran, inovasi pelayaran akan ditandai oleh 3 pilar utama. Yang pertama ada digitalisasi total, seperti AI, LOT, Big Data, dan Digital Twin menjadi pusat kendali operasi maritim. Yang kedua ada otomatisasi penuh dari kapal ke pelabuhan hingga logistik akan dioperasikan dengan digital, sistem otonom. Yang ketiga, keberlanjutan energi. Pelayaran menuju zero emission shipping sebagai standar global. Dengan semua perkembangan ini, industri pelayaran akan menjadi lebih aman, cepat, efisien, dan ramah lingkungan dibanding era sebelumnya.
Yang selanjutnya, kesimpulan inovasi pelayaran. Inovasi pelayaran merupakan kunci transformasi industri maritim di era modern. Berbagai kemajuan seperti kapal otonom, digitalisasi, navigasi, smart port, sampai logistik maritim berbasis teknologi telah membawa perubahan serta terhadap cara manusia mengelola transportasi laut. Inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat keamanan, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing global. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa inovasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi seperti optimalisasi rute, AI, LOT, dan otomatisasi mempercepat proses pelayaran dan logistik, sekaligus menekan biaya operasional. Yang kedua, ada inovasi memperkuat keselamatan pelayaran. Sistem navigasi digital, monitoring real-time, dan perangkat keselamatan modern mampu mengurangi human error dan meningkatkan keamanan kapal serta awak. Yang ketiga, inovasi mendukung keberlanjutan lingkungan. Penerapan bahan bakar ramah lingkungan, desain kapal efisien, dan teknologi green port membantu mengurangi emisi dan menjaga ekosistem laut. Yang keempat, ada inovasi mendorong transparansi dan integrasi global. Seperti blockchain, digital twin, dan smart port menciptakan rantai pasok yang lebih transparan, cepat, dan terintegrasi antar negara dan pelabuhan. Yang kelima, inovasi meningkatkan daya saing industri maritim. Negara atau perusahaan yang cepat beradaptasi dengan teknologi baru akan lebih unggul dalam kompetisi global dan menarik investasi yang lebih besar. Yang keenam, ada inovasi menghadirkan tantangan baru yang harus dikelola. Biaya investasi tinggi, kesiapan SDM, infrastruktur, regulasi, dan keamanan cyber menjadi tantangan yang perlu diatasi agar inovasi berjalan optimal. Kesimpulan, inovasi pelayaran adalah fondasi masa depan industri maritim. Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, pelayaran akan menjadi lebih aman, efisien, ramah lingkungan, dan keberlanjutan. Keberhasilan implementasi inovasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, pelabuhan, dan institusi pendidikan untuk membangun ekosistem maritim yang siap menghadapi tantangan global. Terima kasih. Akan saya tutup presentasi ini. Demikian presentasi kami dari kelompok 4 mengenai inovasi pelayaran. Kami telah memaparkan berbagai perkembangan teknologi, penerapan inovasi dalam sistem pelayaran, serta dampaknya terhadap efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan industri maritim. Melalui materi yang telah kami sampaikan, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya inovasi dalam menghadapi tantangan dunia pelayaran saat ini dan di masa depan. Semoga penjelasan kami dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pertimbangan bagi kemajuan sektor maritim di Indonesia maupun secara global. Kami juga menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan ke depannya. Terima kasih kepada Ibu dosen kami serta teman-teman semua yang telah memberikan perhatian atas segala ketidaksempurnaan. Kami mohon maaf. Akhir kata dari kami.